DPL kayaknya terlalu berlebihan. Bahkan mungkin bukan kayaknya lagi, tapi udah memang berlebihan sampai mengatur komposisi pemain di atas lapangan. Ngomong di depan pemainnya lagi. Kadang-kadang memang tidur itu lebih bagus dibandingkan bekerja. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, sebelum saya masuk kepada salah satu anggota DPL yang mengatur komposisi pemain di atas lapangan itu harus seperti apa, mungkin saya akan bahas dulu serba-serbi tentang Timnas Indonesia, berita tentang Timnas sedikit-sedikit khususnya saat sesudah Timnas Indonesia melawan Tanzania kemarin. Kita tahu kalau Timnas Indonesia kemarin uji coba bersama Tanzania dan kita mendapatkan hasil 0-0. Banyak hal serba-serbi di sini, mulai dari begitu nyaringnya suara supporter katanya. Karena suara supporter sekarang berbeda dengan supporter sebelum-sebelumnya. Jadi lebih banyak fans-fans wanita. Ini diakui juga kan oleh komentator, dan kita juga sekasat mata sih kalau kamera lagi lihat ke tribun memang lebih banyak wanita gitu. Dan dari segi suara pun berbeda, terlihat lebih nyaring. Intinya ada perpindahan penonton mungkin ya bagi Timnas Indonesia, tapi saya tidak ingin masuk ke dalam lebih pomo, lebih apa, karena takut dibilang miskin gak beli tiket katanya kayak gitu kan. Tapi intinya apapun dan siapapun penontonnya, mudah-mudahan Timnas Indonesia bisa terus berkembang dan tidak membawa keburukan bagi Timnas. Itu yang paling utama sih. Nah, juga tentang masalah Elkan Bagot yang saya sebenarnya udah bahas di konten sebelumnya yang khusus tentang Elkan, akhirnya bisa dibilang cukup terang benderang walaupun belum terang-terang banget, karena setelah beberapa pertanyaan yang muncul terhadap Elkan Bagot ini kenapa tidak dipanggil lagi oleh Timnas Indonesia, udah ditanyakan oleh pihak wartawan, saudara-saudara kita wartawan kepada Coach Sinteyong. Coach Sinteyong bilang tanyakan aja kalau itu kepada Elkan. Dan kemarin Pak Erick Thohir setelah laga Timnas Indonesia melawan Tanzania didatangi oleh wartawan, ditanyakan juga masalah Elkan, dan jawabannya sebenarnya agak sedikit politis juga sih, nggak nuju langsung ke Elkan, tapi ini mungkin kesimpulan saya aja yang bisa salah, bisa juga enggak. Pak Erick Thohir bilang kalau tanpa, kurang lebih ya, tanpa adanya satu pemain pun Timnas Indonesia akan tetap jalan, dan kata Pak Erick Thohir juga, kami tidak akan memaksakan pemain-pemain yang tidak sungguh-sungguh dengan Timnas, tidak benar-benar ingin membela Timnas Indonesia memakai lambang Garuda di dada. Bahkan bukan hanya Elkan katanya, ini untuk semua pemain yang bermain. 11 pemain tadi pun katanya saat melawan Tanzania, kalau nggak sungguh-sungguh ya kita ganti, kita akan ganti lagi pemain itu siapa yang sungguh-sungguh gitu kan, dan Timnas akan tetap berjalan tanpa ada salah satu pemain yang nggak bisa datang, katanya kayak gitu. Ini masih tetap ambigu sih, dan saya berharap juga mungkin seharusnya Elkan bisa speak up lah, karena ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat Indonesia. Kalau kita boleh menyimpulkan dari apa yang dikatakan oleh Coach Sinteyong, apa yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir juga sebelum ini, bahkan sebelum ini juga kan Pak Erick Thohir pernah bilang juga masalah Elkan kenapa nggak ikut di playoff Guinea, karena dia lebih memilih untuk bisa apa ya, berkegiatan pribadinya. Yang kita nggak tahu nih kegiatan pribadi yang dimaksud ini apa, apakah liburan bersama pacarnya, karena sekarang kan sedang ramai katanya kan lebih memilih liburan itu dibandingkan memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Guinea kemarin. Tapi kita juga belum tahu secara khususnya. Ada yang mengatakan kalau Ipswich-nya nggak ngizinin, padahal waktu itu kan Liga udah selesai ya, Liga Inggris udah selesai, Elkan juga sedang pada masa yang holiday lah bisa dibilang kayak gitu. Dan kalau kita boleh menyimpulkan apa statement dari Pak Erick Thohir waktu itu, ya sepertinya Elkan memang udah dipanggil dan Ipswich juga nggak ada masalah gitu kan, tapi Elkannya yang lebih memilih untuk berkegiatan yang lain, tidak membela Timnas Indonesia. Dan itu juga dikatakan oleh Pak Erick Thohir, yaitu hak dia lah gitu, hak Elkan Bagot. Nah intinya kita masih belum tahu nih, belum benar-benar terang banget sih, walaupun udah agak sedikit terang benderang, yang artinya mungkin ternyata bukan Coach Sinteyong yang tidak menginginkan Elkan, tapi memang Elkan yang belum bisa bergabung, sehingga berdampak kepada pemanggilan sekarang, yang ini hal yang wajar sebenarnya bagi saya untuk seorang pelatih tidak memanggil pemain, karena bisa dianggap satu dentuman karena dia tidak disiplin lah gitu. Jadi
mencek bahasa Sunda nama diwalah heula lah gitu supaya nanti bisa disiplin lagi, dan mudah-mudahan aja Elkan bisa tetap bergabung bersama timnas mungkin di kemudian hari karena dia masih memiliki potensi dan dibutuhkan juga oleh timnas Indonesia, walaupun memang kita harus akui pemain belakang untuk timnas Indonesia sekarang benar-benar tebal lah kalau kata Pak Erick Thohir gitu. Nah, soal Tom Hei, kemarin banyak yang bilang Tom Hei ini katanya pemainnya malas, nggak bisa cepat, nggak main plak gitu ya. Itu kita kebiasaan nonton Liga Indonesia ya. Kalau menurut saya Liga Indonesia kan mempunyai karakteristik permainan yang cepat, lari-lari terus, dan juga saling diadu gitu kan. Nah, kalau kita berpikir bahwa pemain bagus itu yang seperti itu ya kita salah gitu, karena sepak bola itu memang saling melengkapi, dan Tom Hei adalah tipe pemain yang sebenarnya elegan, bahkan saya mencatat mungkin di atas 80% passing-passingnya sukses, bagus gitu kan, pandai mengalirkan bola juga. Memang kalau dari segi kecepatan, dari segi apa ya, bagaimana dia menginterpret lawan-lawan di lini tengah memang agak kurang gitu kan kalau Tom Hei kalau seperti itu. Tapi Tom Hei tetaplah Tom Hei dengan profesornya yang udah juga bisa dibilang jangan diragukan lagi lah kualitasnya. Main di Liga Belanda masa iya, main di Liga Italia dulu masa iya itu pemain jelek kan gitu. Nah, sekarang masuk ke masalah DPR. Jadi ini beritanya baru banget sebenarnya. Kemarin ada salah satu anggota DPR yang mengatakan bahwa kalau bisa katanya komposisi pemain yang bermain di atas lapangan itu 60% lah. Kalau saya nggak salah ya yang di atas lapangan ya. Dia meminta 60% pemain lokal, yang artinya pemain dari Indonesia katanya, bukan naturalisasi atau keturunan itu. Dan itu dibicarakan di depan Perdong dan James. Kalau seandainya dia ngerti atau ada yang nyampein, ya kayaknya sakit hati banget sih dia pastinya. Itu hal yang nggak etis lah menurut saya, karena si pihak anggota DPR ini bilang kalau soal olahraga katanya ya udahlah di PSSI saja, itu nggak jadi masalah katanya mau komposisinya kayak gimana. Tapi kalau seandainya udah masuk ke DPR, ya berarti olahraga politik katanya, nganggapnya seperti itu. Yang dimana DPR juga harus berpolitik, anggapannya mungkin ya, sehingga mengintervensi harus di atas lapangan 60% pemain lokal. Ini kan udah di luar apa ya, di luar nalar banget gitu kan teman-teman, karena di atas lapangan itu udah bagian pelatih. Jangankan kalau DPR, ketumnya aja, manajer timnas aja nggak bisa menentukan, pelatih yang menentukan siapa yang lebih pandai bermain di atas lapangan. Dan ini bagi saya udah terlalu offset ya teman-teman, karena mengintervensi di atas lapangan harus pemain lokal gitu kan, harus full pemain lokal. Itu hal yang kurang baik lah gitu kan, apalagi dibicarakan di depan pemain Verdong dan juga Jens. Ini jelas satu etika yang mungkin bisa dianggap kurang baik, dan yang saya sayangkan itu ini berbahaya untuk keutuhan atau kegotong royongan kita mendukung timnas Indonesia. Kita tahu kalau memang semenjak banyak pemain-pemain keturunan yang masuk ini, walaupun saya juga sebenarnya agak sedikit merasa berdosa kalau saya bilang ada pemain keturunan. Saya lebih suka bilangnya semua pemain timnas Indonesia rata. Selama dia udah menjadi WNI ya udah dia pemain timnas Indonesia, gak ada pemain keturunan. Cuman ini saya istilahkan untuk demi agar lebih jelas lah gitu. Nah, setelah masuknya banyak pemain keturunan ke Indonesia ini, memang kita tahu agak sulit sebenarnya untuk bisa menyatukan supporter kita itu gitu. Khususnya mungkin beberapa kelompok yang seolah-olah menyekat bahwa oh ini pemain keturunan, oh ini lokal gitu kan. Ini disatukan udah begitu sulitnya, ketika mau bersatu tiba-tiba ada statement kayak gini, ini makin sulit lagi gitu bagi kita untuk bisa bersatu mendukung timnas Indonesia. Tapi mudah-mudahan aja itu tidak ada dampak yang berlebihan ke depannya. Semoga timnas Indonesia bisa berprestasi. Itu intinya. Kevin Verdong dan Jens udah dirapatkan, sekarang tinggal nunggu rapat paripurna kalau saya nggak salah dari DPR. Segitu dulu teman-teman. Assalamualaikum.